Al-maqalatu saminatu wal ishruna, maqalah ke-28, an Abi Bakrin, dari Abu Bakar. Siapa itu Abu Bakar? Dulfin bin Jahdar. Dulfin bin Jahdar itu siapa? Asyibli rahimahullah ta'ala. Asyibli, semoga Allah ta'ala merahmati beliau. Baghdadiyun al-mauladu, dilahirkan di Baghdad. Al-Mangsya'u sahibal Junaid, beliau bersahabat dengan Al-Junaid, dengan Syekh Al-Junaid. Wa man fi asrihi Malikiyu al-madhabi. Asyibli ini hidup sezaman dengan beliau, dengan Syekh Al-Junaidi. Al-Junaidi ini bermadzhab, Asyibli ini bermadzhab Maliki. Asya sab'an wa samanina sanatan, Asya hidup selama sab'an wa samanina sanah, 87 sanatan, 87 tahun. Wa mata sanata arba'in wa salasina wa salasa mi'atin, dan meninggal tahun 300 wasalasina, arba'in wasalasina wasalasa mi'atin, 334 Hijriah. Wa qabruhu, dan dimakamkan di Baghdad, Asyibli itu. Dia lahir dan dewasa di Baghdad, Irak. Bersahabat dengan siapa? Syekh Al-Junaidi. Dengan Syekh Al-Junaidi itu sezaman. Dan mazhab Asyibli ini apa? Maliki. Terus wa huwa min udzama'il 'arifin, dan Syekh Asyibli termasuk uzama'il 'arifin, di antara ahli ma'rifat, pembesar ahli ma'rifat billahi, kepada Allah Ta'ala. Qala, berkata dia, fi munajati ilahi, di dalam munajatnya, inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri. Ini sesungguhnya aku, uhibbu menyukai, untuk memberikan, ahabalaka memberikan kepadamu, jami'a hasanati seluruh kebaikanku, ma'a faqri serta kefakiranku. Maksudnya apa? Fakri itu ai ikhtiyaji lil hasanati, yakni kebutuhanku kepada kebaikan. Itu. Wa dha'fi, dan kelemahanku, ai maksudnya adalah ajzi
an iksaril ibadati. Ketidakmampuanku memperbanyak ibadah. Jadi Asyibli ini, Syekh Asyibli ini termasuk orang ahli ma'rifat. Dia sering munajat kepada Allah, ilahi gitu. Ya Tuhan, ya Tuhanku, inni uhibbu, aku menyukai untuk memberikan kepadamu seluruh kebaikanku serta kefakiranku, yakni kebutuhanku kepada kebaikan. Ya Tuhan, aku ini fakir, butuh kepada kebaikan, dan aku ini lemah, ketidakmampuanku memperbanyak ibadah. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi. Maka bagaimana engkau la tuhibbu sayyidi, engkau tidak suka bijazfi ya, harfi. Maka bagaimana engkau tidak suka, wahai junjunganku, an-nida, kalimat sayyidi terbuang huruf nidanya, angtahabali, untuk memberikan sesuatu kepadaku, tasma'ali, yakni engkau memberi maaf bagiku, jami'a sayyiati, akan seluruh kesalahanku, ma'aghinaka, disertai maha kayanya engkau, maulaya anni, wahai Tuhanku, dariku, ay azabi, dari menyiksaku, fa inna sayyiati, karena segala kesalahanku, la tadurruka, tidak akan membahayakanmu, wa hasanati, dan segala kebaikanku, la tangfa'uka, tidak akan memberi manfaat. Jadi ya Tuhanku, gitu, ampunilah semua kesalahanku, maafkanlah segala dosa-dosaku. Kesalahanku itu sama sekali tidak akan membahayakan engkau ya ilahi. Begitupun kebaikanku tidak akan memberi manfaat kepadamu. Gitu. Minta dimaafkan kesalahannya, dan kesalahannya itu bagi Allah tidak membahayakan, dan kebaikanku pun tidak akan memberi manfaat kepadamu ya Allah. Wa qad ajazani, sungguh aku, ya, Imam Nawawi Al-Bantani telah dijazahkan ba'dul fudla'i an aqra'a ba'da sholatil jum'ati. Dijazahkan oleh sebagian ulama terkemuka, an aqra'a, agar aku membaca ba'da sholatil jum'ah, setelah sholat Jumat, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, hadhil abyati as-salasati, 3 bait, imbahril wafir, dari syair berbahar wafir. Maka apa itu dibaca nih ya, ini diijazahkan ya, setelah sholat Jumat.
Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku bukanlah termasuk ahli surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku tidak kuat menghadapi neraka jahim. Wahabli zallati waghfir dzunubi, maka berikanlah ampunan terhadap kesalahanku dan ampunilah segala dosaku. Fa innaka ghafirul dzambil azimi, karena sesungguhnya engkau maha pengampun dosa besar. Wa amilni muamalatal karimi, perlakukanlah aku sebagaimana engkau memperlakukan orang-orang mulia. Wasabbitni alan nahjil qawimi, dan tempatkanlah pendirianku atas ajaran yang lurus. Gitu ya, baca tuh habis sholat Jumat 7 kali. Ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi, wahabli zallati waghfir dzunubi, fa innaka ghafirul dzambil azimi. Wa amilni muamalatal karimi, wasabbitni alan nahjil qawimi. Hikayah ya, hikayat Qadimas Sibliyu Syekh Sibliyu Alan Ibni Mujahidin pernah berkunjung ke Ibnu Mujahid. Fa'aqonahu Ibnu Mujahidin, lantas Ibnu Mujahid itu dipeluk oleh Asyibli. Wa qabbala baina ainaihi, diciumlah di antara kedua matanya. Jadi Asyibli itu dipeluk sama Ibnu Mujahid dan dicium di antara kedua matanya oleh siapa? Ibnu Mujahid. Fasu'ila an dzalika, lalu Ibnu Mujahid ditanyakan mengenai hal itu. Faqala, beliau berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Waqad aqbala Syibliyu, dan sungguh Asyibli menghadap. Faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Asyibli menghadap beliau. Aqbala baina ainaihi, dan mencium kening di antara kedua matanya. Jadi Ibnu Mujahid itu ditanya mengenai hal itu. Beliau berkata, aku pernah melihat tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Dan sungguh Asyibli menghadap beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menyambutnya dan mencium kening di antara kedua mata. Jadi Nabi sallallahu menyambutnya, lantas mencium keningnya. Faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau ataf'alu hadza bisyibli, wahai Rasulullah, apakah engkau telah berbuat hal ini terhadap Asyibli?
Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am." Ya. Innahu lam yusolli faridatan. Sesungguhnya Asyibli itu tidak akan sholat fardu illa wa huwa yaqra'u, kecuali yang membaca di akhir sholatnya, yaqra'u khalfaha, kecuali yang membaca di sholatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh datang kepadamu sang rasul dari kaummu sendiri, ila akhiril ayat ini, sampai akhir dua ayat ini, wa yaqulu, dan ia mengucapkan, sallallahu alaika ya Muhammad, semoga rahmat Allah tercurah untuk wahai Muhammad. Fasa'altu Syibliya, lalu aku bertanya kepada Asyibli tentang hal amma yaquluhu ba'da sholat, tentang hal yang dibaca beliau setelah sholat. Fadzakaru mislahu, lalu beliau menyebutkan sama seperti itu. Paham nih? Jadi gini hikayatnya, cerita. Sesi beliau itu ceritanya pernah berkunjung kepada Ibnu Mujahid. Nah, lalu Ibnu Mujahid itu memeluk Asyibli. Dipeluklah, lantas dicium di antara kedua matanya, keningnya. Nah, lantas Ibnu Mujahid ini ditanya mengenai hal itu. Lantas beliau berkata, aku pernah melihat Nabi di dalam tidur dan Asyibli itu menghadap beliau. Lalu Nabi itu berdiri menyambut, lantas mencium keningnya. Jadi si Ibnu Mujahid ini tidur melihat Nabi. Asyibli menghadap beliau gitu. Yang luar biasanya itu di mimpi itu, di tidur saya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menyambutnya, lantas mencium keningnya, Asyibli. Nah, karena itulah saya juga mencium keningnya gitu loh, mencium keningnya Asyibli. Ini Ibnu Mujahid cerita nih. Lantas aku berkata tuh sama Rasulullah, hikayatnya, wahai Rasulullah, apakah engkau telah berbuat hal ini terhadap Asyibli? Nabi bersabda, ya, na'am. Sungguhnya Asyibli itu tidak akan sholat fardu kecuali ia membaca di akhir sholatnya itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, ila akhir ayat ini. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan, semoga rahmat Allah tercurah untukmu wahai Muhammad. Fasa'altu Syibliya, lalu aku bertanya kepada Asyibli tentang hal yang dibaca beliau setelah sholat. Benar gitu. Benar ya. Artinya apa? Asyibli ini luar biasa, seorang wali ya, waliullah ya. Rasulullah sampai luar biasa menyambut beliau, menyambut Asyibli ini kan. Jadi cocok dengan apa yang di dalam mimpinya Ibnu Mujahid itu. Pas ditanya ke Asyibli, apa benar kamu setiap sholat baca ini?
Iya benar. Allah alam ya. Artinya karena kerendahan hati seorang Syekh Asyibli ini kepada Allah, bahwa ya Allah, saya banyak dosa ini. Ampuni kesalahanku pun bagimu gak membahayakan, begitupun kebaikanku pun gak ada manfaatnya buatmu ya Allah. Sampai kemudian Ilahi tulil firdausi ahla, gitu ya. Wahai Tuhanku, aku bukanlah termasuk ahli surga Firdaus. Ini hebat sekali itu ya. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi nggak kuat seandainya Engkau ya Allah masukin kami ke neraka jahim. Fahabli zallati waghfir dunubi. Oleh karena itu kami nggak layak menjadi ahli surga, dan saya nggak kuat jika dimasukkan ke neraka jahim, dan dosa-dosaku banyak, ampunilah ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena sungguhnya ya Allah Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Wa amilni muamalatal karimi, perlakukan aku sebagaimana Engkau ya Allah memperlakukan orang-orang yang mulia gitu. Wasambitni ala nahjil qawimi, ya Allah tetapkanlah kami, pendirian kami tetap mengikuti pada agamamu, ajaranmu ya Allah gitu. Bagus buat dibaca ya. Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.